Jadi awal mulanya itu biar apa ya? Karena mungkin biar nggak minta uang ke orang tua itu yang paling dasar yang paling utama. Terus mandiri finansial. Mandiri secara finansial. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yanuarika Wulan Rahmadani, biasa dipanggil Wulan. Dan ini dua teman saya, yang di sini Mas Hoirul Abdul Jabar Malik, biasa dipanggil Mas Hoirul. Dan yang di sebelah kiri saya Mbak Vinasti Fatona, atau biasa dipanggil Mbak Vina. Kami bertiga merupakan salah satu founder dari Sunflora Project. Sunflora Project ini merupakan usaha kecil di bidang merchandise atau craft yang sistemnya by custom. Jadi kita selain by custom, kita juga menggunakan sistem pre-order. Jadi customer akan memesan sesuai dengan keinginan mereka, lalu kita membuat berdasarkan katalog yang ada di daftar katalog kami. Seperti ini contohnya yang ada di depan kita saat ini adalah beberapa katalog kami. Awal mulanya itu saya dan Wulan itu kan merupakan mahasiswa ya dulunya. Nah itu saat teman-teman kita itu sidang atau ujian skripsi ya, itu kita tuh terpikir untuk membuat sesuatu untuk teman kita seperti itu. Tapi saat kita itu mencari untuk membeli seperti itu, banyak menemukan penyedia jasa seperti ini, tapi harganya itu mahal seperti itu. Saat saya mencoba untuk menghadiahi teman saya ini, saya membuat sendiri, itu ternyata biayanya nggak sebesar itu gitu. Jadi kita itu terpikir untuk membuat produk seperti ini untuk menghadiahi seperti untuk wisuda ataupun untuk ulang tahun ataupun untuk pernikahan seperti itu dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu. Kalau awalnya itu kita kan dari benar kata Vina tadi, kita menghadiahi beberapa teman. Lalu banyak dari mereka itu suka ya, Vin. Iya, terus banyak yang bertanya apakah dijual kayak gitu. apakah dijual. Jadi kita menemukan ide bisnis ini salah satunya juga dari pasar. Jadi karena mereka suka sama produk yang kita buat, dan akhirnya kita bertiga memutuskan untuk gimana kalau kita bikin produk usaha kecil-kecilan kayak gitu, buat produknya hadiah seperti itu. Mas, karena saat ini sedang gencar-gencarnya sosial media, kami memanfaatkan sosial media dengan model pemasarannya yaitu make to order seperti itu. Jadi kita menunggu pesanan dari pelanggan, baru kami buatkan dalam jangka waktu beberapa hari, baru kami kirimkan seperti itu. Memang dari awalnya dari sosial media langsung itu pemasaran. Untuk yang pertama mungkin trial and error ya. Kita kita membuat produk seperti ini itu melalui trial and error. Kita nggak satu kali langsung jadi seperti itu. Yang kedua, kita juga tantangan untuk mencari bahan baku yang mana bisa kita pakai sehingga nanti bisa menekan biaya produksi seperti itu. Yang ketiga, seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya kita itu menjual lewat sosial media, otomatis kita itu bagaimana caranya mensosialisasikan produk kita seperti itu. Seperti kita juga belajar mengenai foto untuk produksi, video untuk produksi seperti itu. Kita belajar juga bagaimana cara memfoto ataupun mendesain untuk dapat di-upload di sosial media sehingga konsumen itu tertarik seperti itu. Kalau dari awal kita
produk pertama itu ada floral in frame. Jadi memang waktu itu kita pengen fokus di floral in frame dulu kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dari konsumen sendiri juga memberikan saran. Wulan, Vina, Coy, Mas Coy, itu bagus deh kalau kalian bikin kayak gini. Dan dari beberapa referensi itu akhirnya kita kerucutkan menjadi beberapa produk yang memang bisa kita kerjakan. Seperti ini jam wooden clock ini adalah produk baru kita. Lalu ada acrylic lamp, ini juga produk baru kita. Lalu beberapa waktu yang akan datang kita juga mau mengeluarkan produk baru lagi, seperti lampu tidur, ya kreasi lampu tidur seperti itu. Oh ya, itu memang pihak ketiga. Jadi kami bekerja sama yaitu dengan ada salah satu rekanan dari kami yang mulai mesin seperti itu, dan saya juga bisa mengoperasikannya. Jadi kami melakukan perjanjian seperti itu, MOU, ya sampai sekarang ya alhamdulillah berjalan baik hubungannya. Jadi sebenarnya usaha kami ini baru berjalan kurang lebih beberapa bulan, 1-2 bulanan. Jadi memang kebetulan kan sekarang banyak teman-teman wisuda, tapi untuk daily itu biasanya kalau dari beberapa kemarin yang sudah tanya-tanya itu biasanya buat hadiah-hadiah, misal kelahiran, wedding, seperti itu sih, ulang tahun, dan rata-rata mereka memesan untuk yang rata-rata menanyakan itu untuk ulang tahun gitu, selain buat wisuda. Untuk sejauh ini memang target pasar kami baru teman dan kerabat, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kami melebarkan target pasar kami seperti mahasiswa yang lebih besar seperti di beberapa univ seperti itu. Dan juga kami juga sebenarnya ingin menyasar juga seperti ketika ada expo seperti itu, kami juga ingin ikut. Dari beberapa pengalaman teman saya yang buka usaha juga mengikuti beberapa expo itu juga cukup memberikan efek yang lumayan besar kepada usahanya seperti itu, sehingga menjadi lebih dikenal di kalangan masyarakat. Untuk kami sendiri saat ini memang masih menggunakan sosial media, lebih tepatnya Instagram di @sunflora.project seperti itu. Ya baru menggunakan itu. Kemungkinan kedepannya juga akan membuat website, walaupun masih dasaran saja menggunakan mungkin ya WordPress seperti itu, walaupun masih rendah seperti itu. Jadi kalau dari ilmu yang kita pelajari emang nggak ada nyambung-nyambungnya ya masalah bisnis. Karena Mas Joy ini teknik elektro, saya pendidikan bahasa Indonesia, dan Mbak Vina pendidikan biologi. Jadi awal mulanya itu biar apa ya? Karena mungkin biar nggak minta uang ke orang tua, itu yang paling dasar sih, yang paling utama. Terus mandiri finansial. Mandiri secara finansial. Lalu yang kedua, dan secara kebetulan kita ketemu dan jadi partner bisnis gitu loh. Jadi kenapa kita motivasi buat bikin ini usaha ini, karena menurut saya jarang buat nemuin partner bisnis yang cocok kayak gitu. Karena biasanya jalan beberapa gitu kan, nggak semuanya cocok juga buat dijadiin partner bisnis gitu. Terus motivasinya apa lagi? Selain itu kan sekarang kondisinya baru pandemi ya, jadi kayak lapangan pekerjaan itu menurut saya sedikit ya. Iya. Itu. Jadi bikin lapangan pekerjaan sendiri kalau bisa gitu. Untuk hal itu sebenarnya sebelumnya itu saya juga pernah merintis usaha bersama teman saya juga, yang akhirnya juga seperti itu, berakhir ketidakcocokan seperti itu. Dari situ juga kita itu belajar bahwa untuk pembagiannya bagian ini ya kita itu yang pertama itu pembagian modal, itu modalnya disamain 3 orang itu sama. Tuh, dari prinsip modal itu udah sama. Terus dari kontribusi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membagi pekerjaan ataupun job kita itu disamaratakan seperti itu, sehingga nanti untuk pembagian hasil seperti itu tidak terjadi permasalahan gitu. Kalau dari kami kebetulan gimana ya? Kalau saya merasa itu kami memiliki tingkat kemakluman yang maksudnya hampir sama gitu loh. Jadi
kalau dibilang karakter beda-beda semua Mas. Jadi kalau satunya ngotot, satunya ya udah gitu. Tapi nanti di lain hari yang ngotot giliran. Jadi nanti Iya. kita lebih ke pemakluman aja. Oh ya udah gitu sih kalau selama ini. Oh ya, untuk saat ini memang masih fokusnya kan karena masih hanya menjual di kalangan kerabat dan teman. Ya, jadi masih hanya kalangan itu, namun kedepannya kami juga tidak menutup kemungkinan harapan besar kami dapat melakukan ekspor, karena beberapa teman saya yang melakukan bisnis itu hanya membuat benda seperti itu tapi bisa diekspor, sedangkan kami yang seperti ini insya Allah merasa ya bukannya sombong atau bagaimana nih Mas ya, tapi ya saya merasa produk kami itu juga tidak kalah seperti itu dan layak juga untuk dilakukan ekspor. Tapi ya nanti kedepannya kami berdoa juga dan berharap semoga ada jalan ya bisa melakukan ya ekspor ke luar negeri seperti itu.